Itu gimana totalnya? Kok sama-sama 60 gimana? Kan jenis A. Dengan jumlah total 10 dengan jumlah 10 dari total 60. Nah, yang saya tanyakan saya Enggak apa-apa, minta kamu. Belum mulai itu. Gabung mau. Gabung mau. Dimatikan suaranya laptopnya. Dimatikan suara laptop. Suara laptop. Nah. Oke, ngerti Mas, ngerti. Walaupun ya, kita buat tabel baru. Minta bergabung itu, dipencet. Nah, videonya dimatikan, enggak apa-apa terserah. Mau dinyalakan boleh, mau dimatikan. Sudah, Bang. Kita buat file baru aja, yes. Buat file baru, Mas. File baru. File ini kita buat nama, kasih nama Mas, ditaruh di dalamnya htdoc, terserah folder apa. Belum dipresentasikan ya di meetingnya? Di meetingnya dipresentasikan? Biar kelihatan dari sini. Google Meet. Presentasikan. Tengah itu. Buka tab baru, Mas. Tab baru kosong. Enggak itu. Tab baru kosong. Ya itu seluruh layar. Yang tengah itu ada gambar saya itu di klik ya. Share. Sudah, buka tab baru. Tab barunya nanti untuk menampilkan webnya. Ya, atas. Ini, Pak. Kan ada itu. Nah, nanti di situ nampilkannya. Oke, dah. Sekarang buka filenya. Di save, buka file ya. Di save di mana itu? Silakan. Di save di mana? Jadi kita manfaatkan bukan loopingnya, tapi manfaatkan conditional statement-nya ya, untuk menyelesaikan masalah yang seperti itu. Taruh htdoc ya. Titik PHP ya. Plain text-nya diganti all ya. Atas sendiri. Titik PHP. Kok ditaruh di SAM? htdoc loh. Itu di mana? Kok di dalam SAM? Nah? htdoc tapi jangan di dalamnya SAM. Buat folder. Loh. Backspace. Ya itu. Keluar htdoc. Di atas. Nah, htdoc-nya diklik. Nah, buat folder baru di situ. Folder baru. Apa? Boleh. Ya, boleh. Ingat nama filenya juga minggu 8 PHP ya. Tulis ya, titik PHP. Sudah. Sudah tadi sudah PHP pilihan. Nah, ayo buka kurung PHP, buka tanda PHP. Buka PHP gimana? Lebih kecil. Terus tanda tanya PHP ya. Oke. Enter. Besarkan. Ctrl plus atau Ctrl Shift plus. Ya, oke. Kelihatan teman-teman ya. Kalau kurang besar bilang ya.
Kurang besar nggak? Kurang, besarkan lagi Mas. Oke, udah. Ya, enter di bawahnya. Kita buat beberapa Ini anu ya. Kita belajar sesuatu yang agak beda dari biasanya. Jadi ada sebuah variabel. Jadi kalau kita belajar variabel kemarin, variabel itu untuk menyimpan data ya, meletakkan data sementara. Tapi satu buah nama variabel cuma bisa menampung satu nilai. Satu nama variabel cuma bisa menampung satu nilai. Ada caranya supaya kita punya satu nama variabel bisa menampung banyak nilai. Nilainya lebih dari satu. Paham? Jadi saya punya sebuah nama variabel, tapi yang ditampung itu lebih dari satu nilai. Namanya bukan lagi variabel, namanya adalah array. Namanya bukan lagi variabel, namanya jadi array. Oke? Namanya adalah array. Jadi variabel yang bisa menampung banyak nilai dalam satu nama itu namanya array. Oke? Paham? Oke. Kita buat array. Caranya sama kayak variabel biasa, dolar, barang, nah bedanya array itu punya yang namanya, jadi namanya sebarang ya. Namanya adalah barang array ini. Oke? Paham? Tapi dia punya indeks. Jadi setiap nilai di dalamnya barang itu punya indeks. Indeks itu apa? Penanda. Ya, kalau di dalam bahasa basis data, indeksnya adalah primary key. Ingat primary key? Nah, sama. Di dalam barang ini juga punya semacam primary key. Ya, penanda. Setiap nilai, kan tadi bisa banyak nilai nih. Nah, setiap nilai di dalamnya itu punya penanda. Oke? Oke. Tandanya adalah kurung kotak, Mas. Kurung yang kotak ya, gitu. Jadi indeks ini bisa diisi dengan angka, ya, maka namanya indeks, gitu ya. Sedangkan bisa juga dikasih penanda yang pakai teks, yang pakai petik ya. Oke, kalau pakai tanda petik namanya adalah asosiatif. Indeksnya adalah asosiatif ya. Asosiatif indeks. Asosiatif itu artinya punya makna. Kalau 0, 1, 2, 3 nggak punya makna ya, cuma angka gitu ya. Ya, paham? Jadi mau dikasih angka bisa, dikasih tulisan bisa. Kita pakai angka aja 0, Mas. Jadi indeks dari array, coba di atasnya kasih garis miring bintang garis miring. Saya kasih penjelasan yang ditulis. Di atas. Setelahnya PHP. Enter. Garis miring bintang. Garis miring. Enter. Bintang garis miring. Oke. Di depannya bintang, ya, Anda tulis. Array adalah A, RR, biar tahu tulisannya A, RR, AY. Enggak apa, biar tahu. AY. Adalah tempat penyimpanan seperti variabel. Tempat penyimpanan. Saya nggak usah nulis nilai gitu ya. Anda tahu penyimpanan apa gitu, seperti variabel. BLE, beli. Ya, enter. Tetapi array bisa menampung lebih dari satu nilai dalam satu nama. Nih, nilai.
dalam satu nama. Oke, enter lagi. Oke. Sebelumnya dalam itu, sebelumnya dalam itu di enter, biar kelihatan. Sebelumnya dalam, baris keempat itu ada dalam. Gitu. Oke ya. Baris ke-6, enter lagi. Enter. Setiap nilai dalam array, nilai dalam array memiliki indeks. Boleh indeks itu, enter. Bisa menggunakan angka. Bisa menggunakan angka. Menggunakan tuh G-nya 2 maksudnya. Nggak apa-apa, belajar ya. Iya, Pak. Dalam kurung biasa aja. Indeks. Boleh, pakai X boleh, pakai KS boleh. Enter. Bisa menggunakan tulisan garis miring teks. TEKS teks. Nah, dalam kurung ASS O C I A P P E A V E V. Saya orang Sunda, P nggak saya. PE. Kurung tutup. T-nya mana ya? T, Pak ya? Ya, sebelumnya V. Setelahnya A. TI. TI. Nah. Jadi tulisannya gitu ya. Array itu tulisannya seperti itu yang atas. Array itu. Indeks itu biasanya pakai X, tapi kalau bahasa Indonesia ya pakai KS gitu ya. Asosiatif itu tulisannya kayak gitu. Walaupun kalau salah bisa Anda cek sendiri salah benernya di Google ya. Salah tulis sama enggak. Ya sekali lagi asosiatif itu berarti ada maknanya, sedangkan indeks itu tidak bermakna, cuma angka saja yang mewakili gitu. Contohnya dolar barang 0 itu ya. Itu menggunakan indeks yang berupa angka. Lanjut? Belum? Ya, tunggu. Pelan-pelan. Sudah siap? Belum? Sudah siap belum? Lanjut, barangnya kita isi, barang yang ke 0, misalnya apa Mas?
Buku ya, sama dengan, nol apa? Nol. Sama dengannya di luar. Sama dengan buku. Nah, buku itu apa? Teks atau angka? Berarti harus pakai petik 2, petik 1, petik. Petik, Mas. Buku itu pakai petik. Depannya juga. Depannya juga. Diapit oleh petik, ya. Oh, kepanjangan petiknya. Selesai diakhiri titik koma. Ya. Ayo, sekarang dilanjutkan. Di copy paste aja itu. Copy paste biar sampean tidak sama-sama. Semua itu satu baris. Baris ke-10, baris ke-10. Kita isi berapa barang? Kita isi berapa barang? Berapa? 5, wis 5. Enter. Paste. Ayo barang berikutnya apa, Mbak? Pena. Nah, pastekan bawahnya. Barang berikutnya apa, Mas? Barang berikutnya. Tip X. Itu sana. Itu sana. Ya, itu apa? Yang baik komputer di sana. Apa, Mas? Barang berikutnya, Mas? Pensil. Titik komanya itu kebanyakan, Mas. Kenapa banyak? Loh, bingung. Bagus. Oke. Apa tadi, Mas? Oke, apa? Saya ingat. Yang terakhir, yang pakai kopi putih, barang apa? Penghapus. Kemarin kita belajar bahwa ada print dan echo. Nah, ini ada tambahan dari print itu ada fungsi tambahannya ya. Jadi Anda bisa enter print print garis bawah R kurung buka dolar barang. Ingat-ingat bahwa PHP jalannya dari atas ke bawah ya. Ingat-ingat bahwa PHP sebelum kita sampai sini, PHP itu jalannya masih dari atas ke bawah sampai sini, sampai detik ini. Oke, titik koma. Sampai kita belajar sekarang. Sekarang bisa ada save, Anda jalankan. Nanti ketahuan bahwa hasilnya cuma ada 1. Nah, ya dijalankan gimana? Localhost. Nama foldernya tadi apa? Minggu 28. Spasi, nama filenya. Ada spasinya nggak, Mas? PHP-nya. Bentar. Jadi print R itu dibesarkan di sini. Jadi print R itu digunakan untuk menampilkan array beserta isinya. Kita tahu bahwa kita ini punya array yang indeksnya 0, isinya adalah kenapa penghapus? Karena yang terakhir dari atas ke bawah. Semuanya kita mengisi pada indeks yang ke 0. Harusnya kita isi pada indeks yang berbeda-beda. Coba diisi dengan indeks yang berbeda. Kalau sama indeksnya ya diganti. Tadinya buku jadi pena, pena jadi tip X. Tip X jadi pensil, pensil jadi penghapus. Ya. Maksudnya? Langkah yang mana? Yang atas itu cuma komentar ya, Mas. Itu nggak dijalankan.
Yang hijau-hijau itu cuma komentar. Jadi itu cuma diisi apa sih barang itu gitu ya. Nah sekarang diisi dengan angka yang berbeda-beda itu jangan nol semua. Oh iya. Oke. Ya wis tak apa-apa ya. 4, 5, 7, 9, 2 ya. Teman-teman, dicoba ya. Tunggu jangan dipindah dulu. Sudah? Kalau sudah coba dijalankan Mas, yang tadi. Jangan lupa di-save sudah ya. Ya. Jadi kita punya array yang seperti itu gitu ya. Oke, siap. Next. Ya. Sekarang diurutkan Mas. Tadi kan 45 itu array ya. Sekarang diurutkan 0, 1, 2 sampai 5. 0, yang atas itu 0. Bawahnya 1 dan seterusnya. Duanya. Kenapa? Soalnya kita belum pakai perulangan, kita masih pakai if aja. Nah, sampai 4 ya. Oke, sekarang kita buat variabel baru lagi. Nah, biarkan. Kita buat array baru lagi. Di setelahnya baris ke-14, itu kita enter. 14 itu kita enter. Dolar jenis. Kurung kotak 0 sama dengan. Nah, ini jenisnya apa gitu ya. Barang ini jenisnya apa? Misalnya apa jenis ini ya? Semuanya ATK ya? Apa ya jenisnya? Itu Pak, kertas. Boleh, kertas yes. Titik koma. Jadi buku ini sama-sama nolnya ya. Barang ke 0, jenis ke 0 itu mewakili yang sama. Buku ini jenisnya apa gitu maksudnya ya. Titik koma. Nah, ini bisa Anda copy Mas, Anda cut. Baris ke-15 ini Anda cut. Cut, bukan copy cut. Baris ke-10 itu Anda enter. Baris ke-11. Ya, terserah. Bukan, atasnya. Nah, enter. Paste. Biar kelihatan dekat. Nah, jadi barang ke 0, jenis ke 0 itu mewakili benda yang sama. Barangnya adalah buku, jenisnya apa? Kertas misalnya. Atau ya segitu aja lah. Ya. Terus di copy Mas, jenis ke 0-nya. Jadi sebenarnya ya ini cuma untuk, bukan berarti semua yang 0 itu mewakili ya, ini cuma cara saya menuliskannya aja. Bahwa jenis ke 0 itu sama dengan mewakili barang ke 0 gitu ya. Barang ke 1 diwakili oleh jenis ke 1. Pena anggap aja bukan kertas gitu ya. Jenisnya bukan kertas. Bukan kertas gitu. Bukan kertas gitu. Kayu. Pena kayu. Jadi yang kertas cuma ada 1 ya. Oke, berikutnya. Ulang jenis yang kedua. Atau gini aja, jangan kertas ya. Yang atas tadi yang 11 itu terbakar gitu aja, terbakar gitu. Bisa dibakar gitu. Panjangan, ya enggak apa-apa sih. Bahasa Inggrisnya flammable. Ya enggak apa itu di Flammable.
bukan tahan bakar gitu. Yang baris ke-13 itu tahan bakar gitu. Walaupun tetap bisa dibakar ya. Iya. Tapi tahan gitu ya, lebih tahan gitu. Nah, tekstil tipenya apa? Tahan bakar. Pensil itu bisa dibakar. Titik koma. Oke, terakhir. Menghapus dibakar. Sudah? Kalau sudah yang terakhir ya, variabel terakhir adalah harga. Ini yang kita hitung, tadi kan mintanya dihitung ya. Kita hitung harganya. Dolar, harga 0, kurung kotak 0. Sekali lagi dipindah ke atas nanti ya, biar kelihatan. Sama dengan apa ini tadi mas? Pensil. Buku, sampean buku tadi. Hah? 5.000. Karena ini angka sebenarnya nggak usah petik, nggak apa-apa, tapi petik juga. Berikutnya tadi siapa? Pena tadi? Berikutnya pena ya? Iya, Pak. Pena siapa? Berapa harganya? 2.000, lebih murah. Nggak apa-apa. Terserah ini. Siapa tadi Tipex? 5.000 juga. Oke. Jangan lupa ya, nolnya diganti ya. Waktunya kok cepat sekali habisnya. Siapa tadi pensil? 1.000. Lebih murah daripada pulpen. Nanti yang terakhir itu diganti jadi 4 juga. Nolnya. Nah, siapa tadi penghapus? Mas? 1.000 juga. Sekali lagi ya, karena itu angka sebenarnya nggak usah petik, nggak apa-apa. Tapi kalau dikasih petik juga nggak apa-apa. Selama jangan dikasih titik ya. Pokoknya jangan dikasih titik gitu. Ini kalau Anda jalankan gimana? Coba sih. Iya itu, benar kan? Kenapa? Karena yang dijalankan di dalam dolar print air, di dalam print air cuma dolar barang. Yang tampil ya cuma barang, ya apa-apa. Kalau mau tampilkan yang lain ya print airnya diganti ya. Tapi kita nggak pakai print airnya. Print airnya dikasih garis miring, garis miring. Print airnya dikasih garis miring, garis miring. Sebelumnya print air kasih garis miring, kita nggak pakai itu. Ada yang belum sampai sini? Saya tunggu belum. Angkat tangan yang belum. Oke, itu mau disuruh melihat yang mana silakan nih, tanya Mas yang depan. Mulai mana Mas? Harga berapa? 0, 1, 2, 3. Harga buku Mas. Gimana? Kalau ingin menampilkan semua. Mau menampilkan semua ya, print airnya diganti. Kalau mau menampilkan semua ya print air barang, print air buku, print air harga, print air jenis gitu. Print airnya disiapkan, nggak bisa semuanya sekaligus ya. Harus satu demi satu. Agak atas Mas, teman-teman ada yang mau.
Oke. Jadi nggak harus antara array satu dengan yang array yang lain itu nggak harus berhubungan ya. Cuma di sini saya buat berhubungan, barang berhubungan dengan jenis, berhubungan juga dengan harga gitu ya. Tapi nggak harus berhubungan. Ya, Anda bisa buat array yang lain, misalnya dolar pengurus, ya. Dolar penjual, dolar nama toko, nggak harus berhubungan dengan array yang lain gitu ya. Sudah? Teman-teman yang lain ada yang belum angkat tangan? Ya, saya tunggu ada yang belum. Baris ke 26 siap-siap. Baris ke 26. Sudah, Mas? Belum? Seharusnya kita nggak pakai looping ya, soalnya kita nggak tahu array-nya ini jumlahnya berapa. Tapi karena kita tahu 0 sampai 4 ya. Karena kita tahu, maka kita bisa pakai looping. Kalau kita nggak tahu array-nya ada berapa, ya kita nggak bisa pakai looping. Okay? Karena ini kita sudah setting mulai dari berapa sampai berapa, angkanya 0 sampai 4, semuanya baik harga, barang, jenis, semuanya seperti itu, maka kita bisa pakai looping. Jadi mau pakai looping apa tidak? Pakai. Nyetrum? Enggak, Pak. Sudah. Kalau kita pakai looping ya pakai apa kemarin? Looping? Pakai for. Gimana nulisnya for? Gimana nulisnya for? F O R F O R. Wah, kurang buka. Belajar lagi ya Mas. Iya. Yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, apa yang diisi? Dolar. Inisialisasi variabel yang mau dipakai untuk melakukan perulangan. Namanya terserah apa? Terserah sampai nulis. Apa dolar apa? Ayo. Terserah. Nggak boleh yang sudah ada loh ya. Dulu loh, jangan. Dibilangin nggak boleh yang sudah ada kok. Global itu sudah ada loh, Rek. Global itu dolar, global itu bawaannya PHP. Jangan dipakai. Jadi ada beberapa nama-nama variabel yang nggak bisa dipakai karena sudah terserah Anda, sudah dipakai oleh PHP. Ayo. Oke, sudah. Tidak apa-apa. Sama dengan apa? Diisi apa ini dolar datanya? Harus ada isinya. Inisialisasi dengan nilai apa ini? Diisi dengan nilai apa? Diisi dengan nilai apa, teman-teman? Hah? Yang keras. 3 boleh. Kalau data sama dengan 3. Bukan di dalamnya, di dalam. Nah. Titik koma. Setelahnya 3 titik koma. Apa ini Rek, diisi dengan kondisi? Kondisinya apa? Dolar data ngapain? Kapan for-nya diulangi? Selama dolar datanya? Nah? Kurang dari 3. Selama datanya kurang dari 3. Padahal sudah 3. Nggak mungkin masuk nanti. Ya coba aja. Dolar data. Apa Mas? Tadi logo hilang. Enggak kelihatan. Oh, makanya miring sana. Geser. Nah, makanya saya aja miring loh. Nah.
Dolar data kurang dari 3 di dalamnya setelahnya titik koma, Dolar data kurang dari 3. Dolar data kurang dari itu lebih besar, Mas. Nah, titik koma. Diapakan dolar datanya? Diapakan dolar datanya? Merek. Diapakan dolar datanya? Apa? Ditambah, dikali, dibagi. Tambah 1. Tambah berapa? Tambah 5, ya Allah. Ya terserah. Dolar data tambah sama dengan 5. Tambah sama dengan 5. Ya, setelah akhir sendiri itu kurung kurawal, bukan titik koma. Kurung kurawal. Hah? Kurung kurawal. Curly bracket. Kita lihat jalan apa. Ngapain itu? Di akhir sendiri itu, kurung kurawal. Oh. Nah, lo. Bukan. Yang belum pernah. Kurung kurawal buka. Bukan kurung kurawal, itu kurung kurawal tutup. Kurung kurawal buka. Nah, yang tutup dihapus. Yang bawah itu dihapus, 27 dihapus. Masuk ke dalamnya kurung kurawal itu. Enter. Eko dalam petik ya, spasi dalam petik. Nah, dolar data titik BR-nya dalam tanda kurung siku, kurung angel, kurung apa namanya? Kurung lancip. Bukan itu. Kurung lancip. Cucap. Lebih kecil, BR, lebih besar. Titik koma di akhir sekali. Titik koma. Nah, sudah di save, jalankan. Bisa nggak jalan data? Data ini ditampilkan enggak? Nggak akan tampil. Kenapa? Coba lihat. Nggak error. Nggak akan tampil tapi. Datanya 3. Kapan dijalankan? Di dalamnya for itu kalau dolar data lebih kecil daripada 3. Sudah nggak terpenuhi. 3 itu tidak lebih kecil daripada 3. Lebih kecil daripada 3 itu apa? 2, 1, 0. Kan nggak akan jalan tuh. Kita ganti ya. Ini ada 5 perulangan, berarti 3. Lebih kecil daripada berapa? 5 kali 3 berapa? 5 itu 5 ya. 5 kali 5, 25. 25 tambah 3? 28. Berarti lebih kecil sama dengan 28. Sama dengan 28. Jadi nggak saya rubah ya 3 sama 5-nya, saya rubah kondisinya. Sekarang coba di save, dijalankan. Ya, 5 ya. 3, 8, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, banyak 1. Berarti 23 ya. Lebih kecil sama dengan 23. Tuh. Tapi 5, nah. Oh, karena mulainya adalah 3 ya. 23. 3. Oke ya. Ya, oke ya. Gimana caranya 3 jadi 0? Gimana caranya 3 jadi 0? Dikurangi 3. Gimana caranya 3 jadi 0? Kenapa kita butuh 0? Karena indeksnya tadi yang membuat rumit adalah Anda sendiri loh, Rek. Anda kode. Mau rumit apa enggak?
Angkanya adalah 0 sampai 4 ya. Kalau gitu kalau nggak mau rumit ya pindah ke bawah. Pindah ke bawah. Datanya 0 aja. Mau nggak rumit kan? Nah, datanya 0. Datanya lebih kecil sama dengan 4. Data plus sama dengan 5-nya dihapus. Masih ingat plus? Masih. Kalau gini, nanti jadinya ya. Oke, 0 sampai 4 ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan tentang perulangan ini? Ada pertanyaan, Mas? Paham enggak? Datanya 0 ya. Kalau datanya kurang dari 4, maka yang di dalamnya kurung kurawal itu dijalankan ya. Setelah dijalankan yang di dalam kurung kurawal, maka ditambah plus 1, plus itu tambah 1 ya. Biar Anda paham plus-plusnya dihapus, plus sama dengan 1. Plus sama dengan 1. Ya, datanya itu ditambah 1, oke? Jadi 1 kurang dari 4, ya. Jalankan lagi yang di dalam kurung kurawal. Ditambah 1 lagi jadi 2 kurang dari 4, ya dijalankan lagi begitu seterusnya, oke? Apa yang di dalamnya kurung kurawal? Menampilkan data itu tadi ditampilkan kan? Paham ya? Kalau nggak paham silakan dipelajari, tanyakan kalau nggak paham. Setelahnya data itu, ya setelah dolar data yang di baris 27, nah setelahnya titik, spasi, tulis barang gitu. Barang, spasi, dolar barang, dalam kurung kota. Pertama kali dolar data isinya berapa? 0. Kalau gitu kita isi dolar data. Kedua kali isinya berapa? 1. Ketiga kali isinya 2. Ya, berarti sama dengan nilai yang atas tadi 0, 1, 2, 3, 4 kan. Barang yang ke 0 ditampilkan, barang yang ke 1 ditampilkan. Mau coba ditampilkan dulu, silakan. Iya deh Mas, sudah jalankan. Enggak usah deh, Bos. Terus langsung aja. Kita coba dulu, ada yang nggak paham, tanyakan. Barang pena, barang tip X, barang pensil, barang penghapus. Kenapa? 0 sampai 4. Datanya itu, loh kok 1 ya? Atasnya 1, 2, 3, 4. Kok diganti jadi 1 kenapa? Tadi 0 loh. Iya. Kenapa diganti? Nah, bisa diganti. Ya, paham enggak? Geser ke kanan, Mas. Ini browsernya. Browsernya aja, browsernya digeser. Biru-biru itu, nah digeser. Terus. Nah, ini ada yang dikecilkan lagi. Kok di Coba deh. Ingat ya, di PHP itu kode diakhiri dengan titik koma. Jadi meskipun Anda kasih enter selama dia jadi meskipun ini di enter, selama enternya nggak sembarangan ya. Misalnya bar enter A gitu Pak. Ya, misalnya dolar data, dolar spasi enter ta ya nggak bisa ya. Selama enternya nggak sembarangan, ya tetap jalan ya.
selama di akhirnya ada titik komanya. Jadi tahu mulai echo ini mulainya dari setelah echo ini diakhiri sampai di titik koma, gitu ya. For itu mulai dari kurung buka, kurung perawal buka sampai kurung perawal tutup. Jadi semua ada mulainya mana, akhirnya di mana. Sampai sini ada pertanyaan? Ada nggak paham? Boleh. Kan kalau kita menentukan variabel kan yang tampil banyak itu kayak buku penalti harus. Kalau kita cuma mau nampilin buku saja bisa nggak? Nah, ini kan tadi garis 26 tuh garis miring bintang. Garis ke 26. Depan sendiri. Garis miring bintang. Ya, saya yang terlalu cepat mungkin, salah saya. 29 akhir. 29 akhirnya, bintang garis miring. Tadi kita punya nih dolar barang, dolar harga. Kalau mau nampilkan gimana? Langsung aja echo di bawahnya. Echo. Mau ditampilkan apa? Barang apa harga apa tipe apa jenis? Barang, berarti dolar barang. Dolar barang yang keberapa? Ya, dolar barang. Maaf, saya yang kecepatan ya. Dolar barang kurung kotak 1. Titik koma. Titik komanya di akhir. Ya, sip. Jalankan. Iya. Jadi ya. Jadi sama kayak variabel biasa ya. Tadi kita kan membuatnya kayak variabel biasa ya. Barang 0 ya nampilkannya dengan barang 0. Barang yang ke-1 nampilkannya adalah dengan echo barang 1 gitu ya. Dan seterusnya. Mau nampilkan jenis gitu ya, dolar jenis ya. Oke, kembali lagi ya di Ctrl Z. Ada pertanyaan lagi silakan, nggak apa-apa. Saya yang kecepatan, saya yang salah. Ctrl Z. Sampai hilang ya. Lagi. Ya. Paham ya? Maka itu kita pakai dolar barang, dolar data. Karena dolar data isinya angka mulai dari 0 sampai 4. Kita manfaatkan untuk menampilkan isi-isi dari array yang sesuai dengan angkanya atau indeksnya. Bisa dibawa sini nggak? Saya agak bawaan sini aja. Ini udah sama kayak itu Pak, nggak bisa. Tunggu. Iya, coba. Iya. Syntax error. Masalahnya jangan dilihat secara keseluruhan, dilihat dari masalahnya sini. Syntax error unexpected dolar harga pada baris ke-21. Tidak diharapkan nih dolar harganya. Harusnya enggak ini nih gitu. Kenapa kok ada dolar harga? Bukan berarti dolar harganya yang salah, tapi kodenya enggak tahu. Itu apa? Kok ada dolar harga di baris 21? Ini karena ini belum ditutup. Makanya bingung dia, kenapa kok nemu dolar harga? Coba dijelaskan. Coba jelaskan. Tapi itu sampai 3 tuh ya, jangan 4. Nah, lanjutannya sebelumnya enter lagi. Setelahnya dolar data kurung kotak. Setelahnya kurung kotak itu kasih apa ya? Barang. Terus spasi tanda pipeline itu. Atasnya enter itu. Spasi enter. Jadi setelahnya pipeline itu ada spasi ya, Rek? Kelihatan enggak ya, Rek? Tidak kelihatan ya, Rek? Tidak apa-apa. Harga dolar. Enggak harga. Ini kita mau nampilkan tulisan. Harganya berapa gitu ya. Harganya adalah spasi dolar harga kurung kotak, di dalamnya ada dolar data. Dolar data.
Soalnya urut juga kan, 0, 1, 2, 3, sampai 4. Terus setelahnya kurung kotak, spasi. Typeline lagi. Spasi, turun lagi bawah. Jenis tulisan biasa. Spasi dolar jenis. Jenisnya apa? Gitu ya, dalam kurung kotak, dolar data lagi. Itu jangan ada spasi antara dolar jenis sama. Sebenarnya ini sudah, tapi biar sama barangnya turunkan mas, barangnya itu atas baris ke-27 barang itu turunkan, nah biar sama itu tampilannya, dolar barangnya naikkan, ya, biar tampilannya sama atas sama bawah. Nah, bisa di save, coba jalankan dulu hasilnya seperti apa. Oh, BR-nya tambah mas, BR-nya 2 kali. Anda setelah dolar data yang terakhir itu, BR-nya Anda copy, BR-nya Anda copy. Enter, BR-nya di enter. Nah, pas tuh. Udah save. BR-nya 2 kali. Ya, lebih kelihatan. Oh, berarti BR itu enter Pak. BR itu enter. Ini belum menjawab pertanyaannya tadi lah ya. Ya, BR itu kode HTML. Ada pertanyaan sampai sini? Berarti tanda ini ikut sesuai ini Pak ya. Kalau nggak ada ini berarti nggak. Jadi sama kayak tanda minus, tanda plus, cuma ditampilkan saja. Ya, enaknya looping gitu ya, kita nulis 1 kali, bisa diulangi berapa kali gitu. Barang kita ada berapapun, kita cuma nulis atau menata 1 kali cukup. Ada pertanyaan? Sebelum kita menjawab, ini sudah lah, ini sudah, tinggal menjawab pertanyaan dari tadi siapa namanya? Mas Ismail. Gimana caranya kita menghitung berdasarkan jenisnya? Ya, kita bisa hitung di dalamnya setelah echo, Mas. Setelah echo itu Anda enter. Enggak, bawahnya. Setelahnya penutupnya echo. Titik komanya echo. Nah, itu enter. Ini baru kita pakai if. Jadi di dalam for kita bisa kasih if. Di dalam if kita bisa kasih if. Jadi if itu bisa ditaruh di mana saja yang kita butuhkan gitu ya. Jika ya if dolar di dalamnya kurung ya, sama kayak for itu. Dolar jenis yang data, dolar data dalam kurung kotak. Bukan di dalamnya kurung situ. Jadi kurung itu kan ini ya, kurung biasa ini adalah mengelompokkan. Kurung yang biasa itu mengelompokkan. Ya, if for itu mengelompokkan. Ya. Jadi bukan untuk memisahkan antara itu dengan itu. Jenis yang dolar data, di dalamnya itu dolar data. Sama dengan setelahnya kurung kotak, nah, sama dengan 2 kali. Petik. Apa tadi? Bisa dibakar ya, bisa spasi dibakar. Nah, kurung kurawal di kanan. Sama kayak kurung kurawalnya for. Enggak usah di enter. Enggak apa. Biar bisa dilihat. Nah, dolar
total garis bawah, ya garis bawah, bisa dibakar, bisa garis bawah dibakar. Tambah sama dengan dolar harga, dolar data. Dolar harga dalam kurung kotak, dolar harga dulu. Harga yang keberapa kan itu? Kurung kotak itu kan ngikuti variabelnya ya Mas ya. Nah, dolar harga kotak, dolar data. Dolar data itu apa sih? Dolar data itu kan isinya angka toh, ya. Angka yang ke 0, 1, kedua, ketiga gitu loh. Dolar data itu. Ya. Jangan lupa titik koma di belakang. Nah, bawahnya itu if lagi, bawahnya if yang sama. Copy paste juga enggak apa-apa. Bukan di bawahnya if. If-nya. Di bawah if yang terakhir, baris 35 itu. Naikkan dulu 34 naikkan, naik paham. 34 dinaikkan. Nah, itu ditutup. Burung perawat. Burung perawat tutup. Nah, di copy 232 sampai 34. Sampai 34. Dipastekan di bawahnya. Paste. Nah, tidak apa tadi? Bisa dibakar sama apa? Sama Bisa dibakar sama tahan bakar. Ya, kalau tahan bakar tahan D-nya dihapus. Nah, total tahan bakar itunya sama. Ini di luarnya for, jadi baris ke-39. Ini echo. Dalam petik. Jumlah harga barang, gitu. Jumlah harga barang bisa dibakar sama dengan dolar total garis bawah bisa garis bawah dibakar yang atas. Gini Mas ya, maksudnya Mas Ismail ya. Nah, di akhirnya titik koma. Oh, lupa. Kasih PR juga Mas. Biar ganti baris tuh. PR kayak tadi. Anda kan tahu. PR itu enter tadi. Setelahnya total bisa dibakar itu. Total bisa dibakar, belakangnya dikasih PR. Sebelumnya itu dalam petik. PR itu di dalamnya petik ya. Karena PR itu kode HTML. Oke, di copy lagi baris 39 itu. Kopikan di baris ke-40. Total tahan bakar ya. Jumlah harga barang tahan bakar. PR-nya biarkan, nggak apa-apa. Ini mungkin geser. Biar geser ke kiri. Nah, biar bisa dibaca mungkin diturunkan setelahnya sama dengan itu. Bentar, itu juga selain sama dengan itu. Agak ke atas mungkin biar teman-teman bisa lihat. If. Nah, gitu ya. Gitu ya. Jadi intinya kalau jenisnya adalah bisa dibakar, maka dimasukkan harganya tadi ke dalam variabel namanya total bisa dibakar. Sedangkan kalau dia jenisnya adalah tahan bakar, maka dimasukkan harganya tadi ke dalam total tahan bakar ya. Bukan cuma dimasukkan tapi dijumlahkan ya. Ada berapa sih barang yang bisa dibakar tadi jumlah harganya gitu ya.
Apa ini pertanyaannya Mas Israel? Saya nggak tahu apakah ini jawaban dari pertanyaan. Mau dilihat silakan. Coba. Warning, undefined variable total bisa dibakar ya. Soalnya total bisa dibakar ini belum ada, tapi enggak apa-apa itu. Kayak gini nih warning itu enggak apa-apa. Maksudnya enggak error gitu loh, masih bisa jalan. Tapi karena kita mau tidak muncul itu, jadi kok di copy aja dolar bisa dibakar itu. Sama dolar tahan bakar itu di copy. Bukan dolar total tahan bakar itu di copy. Oke, copy ke atas sendiri. Setelahnya PHP itu enter, paste sama dengan 0 titik koma. Yang tadi juga. Apa? Ya boleh total. Bisa dibuka. Jadi ngerti ya, warning itu muncul kapan ya? Ngerti enggak? Jadi kalau ada variabel yang tiba-tiba muncul, yang nggak pernah ada nilainya sebelumnya, maka muncul tanda seperti itu. Tapi bukan berarti kodenya rusak sih. Tapi nggak pengen muncul seperti itu ya, perlu diatasi seperti ini caranya. Ya, dari ini nggak ada yang berubah ya, 0 sampai 4 nggak ada yang berubah. Di bawah baru penjumlahannya sekian harganya. Ngerti? Gitu ya? Jadi tadi kita belajar array ya. Array satu dimensi. Digeser ke bawah yang if tadi, Mas. If tadi. Atas. Ya itu. Ya. Nah, ini teman-teman perlu lihat itu. Ya, materinya ini aja. Ada pertanyaan? Silakan. Bisa dihitung sendiri, betul apa enggak itu penjumlahannya. If itu adalah, if itu apa bahasa Inggris kan if itu? Bahasa Indonesianya apa itu? If itu apa bahasa Indonesianya? Jika, kalau. If I can fly, jika aku bisa terbang gitu kan ya. Ya, if itu jika ya. Jadi jika jenis itu tipenya adalah tahan bakar, baru dijumlahkan gitu ya. Kalau tipenya atau jenisnya adalah bisa dibakar, dijumlahkan di situ. Kalau jenisnya itu adalah tahan bakar, dijumlahkan. Jumlahkan dengan apa? Jumlahkan dengan nilai sebelumnya. Nilai jenis itu ditambahkan ke dalam dolar total bisa dibakar yang sebelumnya berapa. Kalau sebelumnya 0, nilainya berubah jadi itu yang baru. Kalau sebelumnya nilainya 5.000, berarti 5.000 tambah dolar harga yang baru. Jadi diakumulasi. Kalau butuh penjelasan lebih lanjut, silakan ditanyakan. Kita masih ada waktu. Harapan saya ya, harapan saya, kalau Anda nggak ngerti, tanya ketika perkuliahan, tanya Jangan sampai 2 minggu lagi baru tanya. Kalau minggu depan tanya, masih nggak apa-apa ya. Tapi jangan sampai 2 minggu lagi baru tanya. Oke? Jadi materi, ketika ada materi ini, minggu depan Anda belajar nih. Minggu depannya ketemu saya, tanya nih, saya sudah nyoba pakai gini. Masih nggak apa-apa itu ya. Jangan sampai ditanyakan 2 atau 3 minggu ke depan. Soalnya kita nggak move on. Jadi harapan saya ya langsung tanya kalau bisa. Sudah jalan semua? Sudah bisa semua? Ada yang belum? Ada yang ngerti konsepnya ini seperti apa? Nggak ada yang ngerti. Siapa yang belum ngerti? Siapa yang tidak paham? Oh, nggak ada yang ngacung, berarti paham semua.
Ya, kita ini. Ada pertanyaan, Mas? Ini biasanya di Genoa. Apanya? Ini array ya, untuk melihat isi dari array. Jadi kita mau menampilkan, misalnya kita nggak tahu nih, misalnya tadi kita punya dolar barang itu 4, 2, 7 kan. Tapi kita nggak tahu nih angkanya berapa kan. Padahal kita mau menampilkan echo berapa ya, barang berapa ya, dalam kurung kotak kan kita nggak tahu nih. Jadi kita pakai print R dulu nih, kita ngintip, oh ternyata print R ada isinya 4, 5, 7 gitu ya. Ya bisa kan, kita lihat, bisa lihat atas juga, di atas tuh cuma ada angka 0, 4, ya 0, 1, 2, 3, 4 ya. Yang kita bisa lihat nih. Tapi kalau kita nggak tahu nih, di atas nih dolar barang nih indeksnya apa saja, kita nggak tahu. Nah kita pakai print R untuk mencoba melihat, ngintip indeksnya berapa saja sih, atau isinya apa aja sih gitu. Atau barang buku ini indeksnya berapa, buku ini ada di indeks keberapa kan ya. Kita supaya tahu, kita bisa pakai print R tadi. Jadi print R ini menampilkan secara sementara saja. Jadi kalau Anda nyuruh, Anda punya web nih, Anda mau menampilkan data pakai print R ya nggak cocok. Print R tadi kan tampilannya seperti itu ya, ada array, kurung gitu. Siapa yang mau lihat ya, males. Harus ditata dulu kan, di dalam tabel atau gimana. Contohnya seperti itu di tatanya ya. Ya, jadi print R itu bisa untuk menampilkan isi array tapi tampilannya masih amburadul gitu ya. Kurang enak dilihat, kurang enak dibaca. Tugasnya Anda sebagai programmer yang menata di dalam tabel, di dalamnya kolom-kolom yang bagus gitu ya. Sudah? Ada pertanyaan? Tidak ada? Siapa yang belum paham? Wih, tidak ada. Berarti paham semua. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan minggu depan atau lewat WA. Jangan sampai nggak tanya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.